What's up guys, balik lagi di channel Dika YTB. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya cuy. Ya seperti biasa, di sini gua akan bawain alur film lagi. Kali ini gua bawain alur film Perfect Husband yang dirilis pada tahun 2018. Sebelum lanjut ke alur filmnya, gua agak henti-hentinya minta support kalian untuk subscribe channel ini agar gua lebih semangat lagi untuk membuat konten untuk kalian. Jangan lupa nyalain loncengnya juga agar kalian dapat notif kalau gua upload video baru guys. Balik lagi ke film. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang menjodohkan anaknya yang masih SMA dengan seorang pilot. Film diawali dari adegan Ayla yang mengajukan pengunduran diri dari sekolahnya. Diceritakan Ayla adalah anak dari mantan perwira TNI yakni Satrio Wicaksono. Dan di sekolahnya, Ayla memiliki geng yang beranggotakan 5 orang yang semuanya suka dengan musik rock. Lalu, film flashback ke beberapa minggu lalu. Suatu hari, di ruang kelas, tepat saat ujian berlangsung, salah satu teman Ayla berpura-pura untuk pingsan, dan salah satu temannya yang lain membakar kertas di fire detector sehingga itu membuat alarm kebakaran berbunyi. Lalu mereka semua bolos dan lepas dari ujian. Saat mereka bersenang-senang di jalan, tiba-tiba ayah Ayla memberikan pesan dan menyuruh Ayla untuk segera pulang. Ayla pun tak bisa menolak suruhan ayahnya itu. Tak disangka, dari belakang mobil ada mobil putih misterius yang mengikuti mereka dan tiba-tiba mendahului. Karena kurang fokus, Ayla pun tak sengaja menyenggol bemper mobil putih tersebut. Sesampainya di rumah, ternyata mobil putih misterius itu sudah parkir di depan rumah Ayla. Sontak saja Ayla pun panik. Kemudian, pemilik mobil itu menghampiri Ayla. Ayla terkejut saat si pemilik mobil itu bilang kalau dia adalah calon suami Ayla. Dan nama pemilik mobil putih misterius itu adalah Arsen, si pilot tampan. Lalu, tak lama kemudian, ayah Ayla datang dengan taksi dan menjelaskan bahwa Ayla akan dijodohkan dengan Arsen. Arsen adalah anak dari teman ayah Ayla, yakni Pak Yusuf. Ayla sangat terkaget dengan perkataan ayahnya tersebut dan seakan tak percaya akan menjodohkannya yang masih anak SMA dengan seorang pilot yang sudah dewasa. Lalu Ayla pun mengurung diri di kamarnya. Di malam hari, saat ayah Ayla mengajaknya makan malam, ternyata Ayla tidak ada di kamarnya, melainkan ia telah kabur dari rumah untuk menonton konser Ando. Ando adalah pacar Ayla, dialah si anak band yang cukup famous dan memiliki banyak fans. Scene berpindah ke konser Ando. Di sanalah Ayla curhat dengan teman-temannya kalau dia akan dijodohkan. Lalu, Ayla melihat salah satu fans Ando yaitu Reva yang tidak lain adalah mantan pacar Ando datang dan memeluknya. Sontak saja itu membuat Ayla sangat marah dan langsung melabrak mereka. Kemudian, Ando menggendong Ayla untuk dibawa keluar. Saat itu pula datanglah ayah Ayla yang datang untuk menjemput Ayla dan diajak pulang. Ayah Ayla tak setuju jika Ayla berpacaran dengan si begundal tersebut. Oleh karena itu, ayah Ayla menyusun rencana perjodohan agar Ayla mendapatkan calon suami yang baik. Alia bisa mendapatkan suami seperti Arsen. Si begundal adalah julukan yang diberikan oleh ayah Ayla untuk Ando guys. Lalu scene berpindah ke kediaman kakaknya si Ayla yakni Kadita dan suaminya yaitu Eja. Kemudian ayah Ayla menelpon Dita dan menyuruhnya untuk datang ke rumah untuk membujuk Ayla agar dia mau untuk dijodohkan. Besok kamu sama Eja datang ke rumah. Singkat cerita, sesampainya Dita di rumah Ayla, ayahnya pun menyuruhnya untuk segera membujuk Ayla. Tetapi, setelah mendengar penjelasan Ayla yang menganggap itu semua tidak adil dan mengharuskannya untuk dijodohkan, sementara ayah dan kakaknya dahulu menikah karena cinta, serta telah lama berpacaran. Kadita pun sependapat dengan Ayla dan segera mengatakan ke ayahnya jika ia juga tak setuju jika Ayla dijodohkan. Lucunya, Eja menganggap perjodohan ini sebagai pengalian isu. Ia menganggap kalau ayah mereka lah yang ingin menikah lagi. Sontak saja, ayah mereka sedikit kesal dan langsung membantah perkataan Eja tersebut. Kalau mau nikah, dari dulu aja ya nikah. Lalu, ayah Ayla mengatakan kalau keluarga Arsen akan datang untuk makan malam bersama malam ini di rumah Ayla. Film berlanjut ke acara makan malam antara keluarga Ayla dan keluarga Arsen. Ketika keluarga Arsen sedang asik mengobrol di ruang tamu, tiba-tiba Ayla yang baru selesai mandi keluar dan mengenakan handuk saja. Semua orang di ruangan itu langsung memandang ke arah Ayla. Melihat kejadian itu, Dita langsung menyuruh Ayla untuk ke kamar untuk mengganti bajunya. Saat acara makan malam dimulai,
Ayla yang menolak perjodohan tersebut terlihat mengenakan pakaian yang berantakan, seakan ia terlihat baru bangun tidur. Ayla juga menaikkan kakinya ke kursi dan membuat ayahnya sangat kesal. Kemudian, selesai makan, Ayla bersendawa. Dan itu membuat ibu Arsen ilfil dengan Ayla dan segera ingin pulang. Singkat cerita, sesampainya Arsen dan keluarganya di rumah, ibunya terlihat sangat kesal melihat kelakuan Ayla. Lalu, Arsen meminta ke ibunya agar memberi dia waktu untuk mengetahui Ayla lebih jauh lagi. Karena ia sangat yakin, sikapnya pada saat acara makan malam itu adalah sebagai protes terhadap ayahnya. Di suatu pagi, ayah Ayla menjual mobil kesayangan Ayla. Karena ayah Ayla menganggap Ayla menyalahgunakan mobil itu untuk bertemu si Begundal. Karena mobil kesayangannya dijual, Ayla sangat marah ke ayahnya. Dan dia tidak ingin sekolah karena ia tidak mempunyai mobil untuk dibawa sekolah. Lalu, ayahnya berkata bahwa Arsen yang akan antar jemput Ayla ke sekolah. Tak lama kemudian, Arsen datang untuk mengantar Ayla ke sekolah. Lucunya, Ayla nggak mau duduk di depan, dia memilih untuk duduk di kursi belakang. Sesampainya di sekolah, teman-teman Ayla terpesona melihat Arsen, dan menganggap Arsen jauh lebih kece dari Ando. Scene berlanjut ketika Arsen menjemput Ayla dari sekolahnya. Kebetulan Ando juga akan menjemput Ayla dan parkir di sebelah Arsen. Ando awalnya tidak mengetahui kalau orang yang di sebelahnya itu adalah orang yang diceritakan Ayla. Lalu Ayla datang. Seketika Arsen dan Ando menyapa Ayla bersamaan. Lalu Ayla masuk ke mobil Ando. Ando bertanya ke Ayla apakah orang itu yang ingin dijodohkan dengan dirinya. Ayla menjawab iya, tetapi ia melarang Ando untuk keluar dari mobilnya. Lalu mereka berdua pun pergi. Di dalam mobil, Ando terlihat kesal setelah mengetahui kalau orang yang tadi itu adalah orang yang diceritakan oleh Ayla. Tiba-tiba, Ayla mendapat telepon, ternyata Arsen sedang mengikutinya dari belakang. Tiba di suatu jalan sepi, tiba-tiba Ando berhenti dan menyuruh Arsen untuk keluar dan menantangnya berantem. Arsen menolak tantangan tersebut karena ia tak suka kekerasan, tetapi Ando mulai menyerang Arsen. Ayla pun merekam kejadian itu karena mengira Ando akan menang. Tetapi, Ando dibuat tak berkutik oleh Arsen sehingga Ando merasa sangat malu dan ia segera pergi meninggalkan Ayla. Ayla yang juga kesal pergi membawa mobil Arsen dan meninggalkannya. Film berlanjut di kediaman Ayla. Di sana, ayah Ayla dan Arsen sedang bermain catur sembari menunggu Ayla pulang. Ayah Ayla lalu menjelaskan kalau mendekati wanita prinsipnya sama seperti main catur. Tak lama kemudian datanglah Ayla dan mengatakan bahwa mobil Arsen telah menabrak bajai. Mereka berdua pun terkaget dan segera melihat kondisi mobil Arsen. Setelah melihat kondisi mobilnya, Arsen pun segera pulang. Kemudian, ayah Ayla menghampiri Ayla dan mengajaknya untuk membuat perjanjian. Dalam perjanjian itu, ayah Ayla mengatakan kalau dalam 1 minggu Arsen menyerah untuk mendapatkan Ayla, maka perjodohan akan dibatalkan. Begitu pula sebaliknya, Ayla pun setuju dengan perjanjian itu. Lalu keesokan harinya, Arsen kembali mengantarkan Ayla ke sekolah. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari Arsen, yaitu penampilannya yang berubah 180 derajat. Dia tiba-tiba memakai baju ala rockers. Ya, penampilannya lumayan lucu lah guys. Hari demi hari terlewatkan. Di suatu malam, Arsen menjemput Ayla di sebuah restoran. Karena Ayla menolak untuk pulang bersamanya dan memilih untuk memakai taksi, akhirnya Arsen menyamar sebagai supir taksi. Ayla bercerita banyak tentang Arsen ke supir taksi itu. Lucunya, Ayla tak tahu kalau Arsen adalah supir taksi tersebut. Dari situlah, Arsen tahu kalau Ayla sudah mulai tertarik dengannya. Namun, tak lama kemudian, penyamaran Arsen pun terbongkar. Lalu Ayla memberhentikan taksi tersebut dan memilih untuk jalan kaki untuk pulang. Singkat cerita, tiba suatu saat, Arsen menjemput Ayla ke sekolah. Tapi Ayla sangat kesal dengan Arsen karena ia menggendongnya di depan teman-temannya. Tetapi, di dalam mobil, Ayla mulai bersikap baik dengan Arsen karena nanti malam ia ingin pergi bertemu dengan si Begundal. Dan Ayla membuat rencana agar Arsen yang mengantarkannya agar ayahnya tak curiga. Saat malam tiba, Arsen datang menjemput Ayla untuk diajak keluar. Sesampainya di suatu bar, Ayla pun mengatakan ke Arsen kalau dirinya hanya menyuruh Arsen untuk mengantarkannya bertemu dengan si Begundal, bukan untuk dinner bersama Arsen. Dan seperti biasa, Ayla pun bersenang-senang dengan si Begundal. Tetapi, lagi-lagi Ayla melihat si Begundal sedang berpelukan dengan cewek lain. Saat itu pula, Ayla ingin langsung pulang. Tak disangka, Ayla yang sebelumnya menyuruh Arsen langsung pulang, tapi ternyata Arsen masih menunggunya di sana hingga tertidur.
Merasa kasihan, Ayla lalu mengemudikan mobilnya untuk dibawa pulang. Di perjalanan, Ayla membangunkan Arsen dan mengajaknya untuk minum kopi supaya tidak mengantuk. Lalu, Ayla menanyakan apa alasan Arsen mau dijodohkan. Arsen pun menjawab kalau ia mau dijodohkan karena ia mau membahagiakan kedua orang tuanya dan ia mau mengikuti kemauan orang tuanya untuk bisa membalas budi kedua orang tuanya. Ayla menangis mendengar penjelasan Arsen tersebut dan segera mengajaknya untuk pulang. Sesampainya di rumah Ayla, dia menyuruh Arsen untuk mencari cewek lain karena ia menganggap dirinya tak pantas untuk Arsen. Dan juga, Ayla menganggap kalau Arsen terlalu baik untuk dirinya. Ayla juga mengatakan kalau dirinya sudah tak virgin. Arsen pun kecewa dengan Ayla karena dia tak bisa menjaga dirinya. Percakapan itu juga tak sengaja didengar oleh ayah Ayla sehingga membuatnya syok. Lalu film kembali ke adegan Ayla mengajukan pengunduran diri dari sekolahnya. Saat itu Ayla langsung dijemput oleh si Begundal dan diajak kawin lari seperti yang ia mau dulu. Itu membuat ayah Ayla semakin syok. Lalu ayah Ayla mengajak ayah Arsen untuk bertemu. Tetapi saat pertemuan itu berlangsung, tiba-tiba ayah Ayla pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, ayah Ayla ternyata sudah meninggal dunia. Arsen dan Dita mencoba untuk menghubungi Ayla dan mengatakan kalau ayahnya telah meninggal. Ayla pun langsung ke rumah sakit dan menangis melihat ayahnya telah pergi untuk selamanya. Setelah acara pemakaman ayah Ayla selesai, mereka pun bersama-sama pergi ke rumah Ayla. Di sana, ayah Arsen pun menjelaskan semua hal yang disembunyikan oleh ayah Ayla selama ini, termasuk tentang ayah Ayla terkena kanker stadium 4. Setelah pertemuan itu selesai, Ayla tak sengaja membaca surat wasiat dari ayahnya. Ayla pun sangat menyesali perbuatannya tersebut. Lalu scene berpindah ke rumah Arsen. Di sana sedang berlangsung pertemuan antara Dita dan keluarga Arsen yang membahas tentang perjodohan itu. Lalu, ibu Arsen mengatakan bahwa ia akan membatalkan perjodohan itu dan ia akan menjodohkan Arsen dengan orang pilihannya. Arsen juga harus sudah menikah sebelum ia kembali bertugas. Lalu, scene kembali ke kediaman Ayla. Di sana, Ayla mengatakan kalau Ayla mau menikah dengan Arsen. Ia sangat menyesali perbuatannya karena ia tak menyangka kalau ayahnya telah mengatur semuanya untuk dirinya. Ayla menyuruh Mbak Dita dan Mas Eja untuk mengatakan ke keluarga Arsen kalau ia mau menikah dengan Arsen. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke rumah Arsen untuk mengatakan hal tersebut. Tetapi, ibu Arsen mengatakan kalau Arsen akan segera dinikahkan dengan orang lain. Setelah kejadian itu, Mbak Dita mengajak Ayla untuk tinggal bersamanya karena ia kasihan melihat Ayla tinggal sendirian. Sebelum Ayla pergi, datanglah Ando. Di saat mereka berdua mengobrol, tak sengaja Ando mengatakan kalau ayah Ayla adalah penghalang dari hubungan mereka. Ayla sangat kesal mendengar perkataan Ando itu dan memutuskan hubungan mereka. Lalu, setelah Ando pergi, datanglah Arsen. Kemudian Arsen mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan Ayla. Dan singkat cerita, mereka pun menikah. Acara pernikahan mereka diadakan di sebuah bandara. Setelah selesai akad nikah, Arsen mengajak Ayla untuk naik pesawat berdua. Dan di sana Ayla menjelaskan kalau ia telah berbohong sebelumnya mengatakan kalau ia sudah tak virgin. Jadi guys, itu adalah ending dari film Perfect Husband. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, comment, dan subscribe. And see you at next video. Goodbye.